Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 14 yang menyatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah hidup baru, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 24 hingga 26 yang menyatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama di hari Jumat Agung ini, sekalipun ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau hadir di tempat kami, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau senantiasa mendiami hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami saat ini, karena kami sudah yang berkumpul di rumah ini Tuhan, siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa kembali lewat ibadah Jumat Agung pada hari ini dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap tahunnya kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di gedung gereja. Dan tahun ini dan kali ini kita merayakannya di rumah kita masing-masing oleh karena situasi dan kondisi yang kita alami bersama-sama pada saat ini. Yang tentunya dalam kondisi yang demikian kita tetap memiliki semangat dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah maka di hari Jumat Agung ini kita kembali bersama-sama juga diundang untuk merayakan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya peristiwa kematian senantiasa membawa duka yang sangat mendalam bagi siapapun. Dan terlebih ketika peristiwa kematian, pasti di balik peristiwa itu ada cerita-cerita yang muncul. Ada cerita-cerita di balik peristiwa kematian yang terjadi.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam pembacaan yang kita sudah bacakan bersama-sama pada hari ini, penulis Injil Lukas menyampaikan hal penting atas peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Bukan hanya sebuah cerita dari mulut ke mulut, namun pada akhirnya cerita itu akan menjadi sebuah cerita indah, yang mana akhirnya menjadi sebuah sejarah, bahkan menjadi sebuah pengakuan untuk tidak pernah terlupakan dalam sepanjang masa, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya sampai saat ini. Dan oleh karena itulah kita boleh berkumpul bersama-sama di hari ini dalam merayakan dan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita apa di balik peristiwa tersebut? Yang tentunya kita bersama-sama diajak oleh penulis kitab Injil Lukas untuk mencatat dan melihat hal-hal penting yang terjadi di balik peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita yang pertama atau di balik peristiwa itu yang pertama, kita bisa dapat melihat apa yang terjadi pada saat itu di dalam ayat yang ke-44. Di sana dikatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita yang pertama di balik peristiwa itu sesuatu hal yang terjadi belum pernah dialami oleh mereka, di mana terjadi kegelapan tepat jam 12 siang hingga jam 3. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, alam ini, semesta yang di mana kita boleh berada ini, turut merasakan atas duka yang dialami, atas kematian yang terjadi atas Yesus Kristus, sehingga kegelapan terjadi. Artinya alam turut menyaksikan peristiwa itu sebagai tanda duka atas kematian Yesus Kristus bagi manusia dan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita-cerita dan kisah-kisah yang dialami oleh Yesus, bahwa alam pun turut menyaksikan, mengagungkan, dan memuliakan tentang kebesaran kuasa Allah dalam kehidupan ini. Kita ingat cerita ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ketika mereka ada di sebuah danau, dan tiba-tiba angin yang cukup kencang yang membuat mereka saat itu mengalami ketakutan, sehingga gelombang air yang cukup tinggi bahkan bisa dapat membuat kapal itu akan segera karam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi saat itu bahwa Tuhan Yesus menghardik dan mengatakan, diamlah, tenanglah. Artinya alam pun tunduk kepada kuasa Kristus. Kita bisa lihat dalam Markus 4 ayat 39, bagaimana peristiwa yang terjadi saat itu, bahwa alam pun tunduk, taat kepada kuasa Allah
yang dinyatakan oleh Kristus Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada saat itu. Dan kita juga dapat melihat ketika penciptaan Kejadian, bahwa di sana dikisahkan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, lalu Allah menciptakan terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa Allah berkuasa atas alam dan ciptaannya. Maka disinilah kita bisa dapat melihat bahwa apa yang terjadi atas alam pada peristiwa kematian Yesus Kristus menunjukkan bahwa alam pun turut berduka atas peristiwa kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Dan tidak lepas daripada itu juga pemazmur dalam 104 menyampaikan tentang kebesaran Tuhan Allah atas ciptaannya, atas alam ini, atas bumi ini. Itu berarti bahwa alam pun turut merasakan bagaimana kekuasaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan alam semesta ini. Jadi kalau terjadi kegelapan pada saat itu, pada siang hari, jam 12 sampai jam 3, bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Tapi ini menunjukkan bahwa alam turut dan ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Itu adalah cerita di balik peristiwa kematian Yesus. Lalu cerita yang kedua, di balik kematian Yesus Kristus adalah ketika tabir bait suci terbelah dua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bait suci, bahwa di sana ada beberapa ruangan. Ada ruang Maha Suci, ada ruang suci, dan ada pelataran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tabir ini adalah pemisah antara ruang Maha Suci dan ruang suci. Artinya bahwa di mana sang imam yang diberikan kepercayaan untuk menangani pengampunan dosa umat, maka dia masuk ke ruangan itu 1 kali setahun untuk pengampunan dosa bagi umat. Sehingga tabir yang terbelah dari atas sampai ke bawah menunjukkan bahwa tidak ada lagi terpisahnya antara ruangan satu dengan ruang yang lain. Karena di sini mau memperlihatkan bahwa apa yang terjadi pada saat itu benar-benar mau menunjukkan kepada kita sebagai gereja yang melihat bahwa bagaimana ruang Maha Suci dan ruang suci itu, yang tidak ada spesial antara satu dengan yang lainnya, bahwa di sana menunjukkan bahwa manusia dengan secara langsung bisa dapat berhubungan dengan Tuhan, tidak lagi lewat dan melalui perantaraan para imam yang menyampaikan pengakuan dan dosa umat pada kesempatan itu, ketika dia akan mengorbankan seekor domba dan darahnya itu akan dibakar sebagai tanda penghapusan dosa umat yang dilakukan. Namun dengan peristiwa itu menandakan bahwa bagaimana Allah mempersiapkan jalan keselamatan bagi siapapun yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dalam Ibrani 10 ayat 20 katakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi melalui kematian Yesus Kristus, dialah sendiri yang akan menjadi jalan untuk kita masuk dan menerima anugerah
dan keselamatan yang daripada Allah dalam kehidupan kita. Tidak lagi melalui para imam-imam yang mengatur jalannya ibadah orang Israel pada saat itu. Jadi tidak ada lagi penghalang hubungan antara Allah dan manusia untuk bisa dapat mencapai dan menerima pengampunan dan keselamatan yang daripada Allah. Dan itu satu cerita di balik peristiwa kematian Yesus. Dan yang ketiga, cerita di balik kematian Yesus Kristus adalah sebuah pengakuan seorang penjaga kubur. Yang kita ketahui bersama-sama, tentara Romawi yang tidak mempercayai kepada Kristus Yesus dan sungguh-sungguh melihat peristiwa itu, sehingga dia mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dia menyampaikan demikian? Karena dia melihat bahwa Yesus ini bukan bersalah sebagaimana apa yang dituduhkan oleh orang-orang kepadanya. Sehingga ketika dia menyaksikan tentang peristiwa itu, ya, bahwa dia dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukanlah oleh karena dosa dan kesalahan dia. Sehingga ketika dia katakan sungguh orang ini adalah orang benar, maka pengakuan itu yang keluar dari mulut sang penjaga kubur ini mau menandakan dan mengingatkan kepada kita bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat yang ke-11. Artinya, suatu saat manusia akan mengakui tentang kekuasaan Allah dalam Kristus Yesus. Maka disinilah kita dapat melihat apa yang dikatakan Roma 14 ayat 11. Di sana dikatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di balik cerita kematian Yesus Kristus, lewat pengakuan seorang penjaga kubur, mau mengingatkan kepada kita bahwa satu saat manusia, alam semesta, dan siapapun akan mengaku, menerima, dan menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat peristiwa kematian Yesus Kristus, dari ketiga cerita di balik peristiwa itu, mau mengingatkan kepada kita bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan saja untuk kita sebagai orang percaya, bukan saja untuk orang Israel, bukan saja untuk orang-orang Yahudi, atau bukan saja untuk ahli-ahli Taurat, atau orang yang menganggap diri mereka suci dan benar. Tetapi Allah datang ke dalam dunia ini untuk keselamatan bagi umat manusia dari segala dosa, untuk alam dan ciptaan yang ada ini. Oleh sebab itulah maka lewat firman Tuhan kita pada hari ini, lewat peristiwa kematian Yesus Kristus dan dibalik ketiga cerita apa yang dialami oleh sang penjaga kubur, dan ketika peristiwa terjadi, kegelapan menutupi daerah itu, dan terlebih juga ketika tabir bait Allah terbelah menjadi dua, mengajak kepada kita semua pada hari ini untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada hari ini, yang saat ini akan kita rayakan
bersama-sama. Artinya kita menerima roti dan anggur ini dengan kerendahan hati kita, bahwa Allah itu hadir dalam setiap kehidupan kita dimanapun juga. Tidak terbatas hanya pada ruang gereja ketika kita datang bersekutu. Kehadiran Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Oleh karena itulah kita menerima roti dan anggur ini dengan iman dan percaya kita, dengan pengakuan kepada kita bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kesakralan dan kekudusan itu bukan pada tempatnya, tapi lebih kepada kehadiran Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, tidak terbatas oleh gedung gereja dan dimanapun. Oleh karena itu ketika hari ini kita merayakan perjamuan kudus di rumah-rumah kita masing-masing, itu berarti Tuhan hadir dan Tuhan ada di sana. Biarlah melalui peristiwa kejadian yang menimpa bangsa kita saat ini, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Ketika saat ini kita ada berkumpul dan hanya di rumah saja, tentu ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa melalui peristiwa ini Tuhan mau hadir dalam kehangatan dalam rumah tangga kita masing-masing, yang mungkin selama ini kita tidak pernah merasakan dan mengalami persekutuan dengan Allah di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Biarlah dengan kehadiran Allah lewat kita makan roti dan minum anggur pada hari ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, akan ada cerita indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh dengan iman menghadirkan Allah itu dalam persekutuan kita di rumah kita masing-masing, dimanapun juga Bapak Ibu Saudara berkumpul pada hari ini. Dan biarlah lewat peristiwa kematian Yesus Kristus di tahun ini akan membawa cerita yang indah, yang pada akhirnya nanti kita ceritakan kepada anak cucu kita, bahwa ketika peristiwa corona menimpa kehidupan kita, kita masih merasakan hangatnya persekutuan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ketika Tuhan tidak bisa dapat dibatasi oleh ruang tembok gereja yang megah, Dia ingin hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Dia mau hadir dalam rumah kita dimanapun juga kita berada, sehingga kita boleh merasakan hangatnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan, tantangan yang kita hadapi bersama-sama di tahun ini. Semoga dengan kehangatan kehadiran Allah dalam peristiwa Jumat Agung ini membawa berkat, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kita semua, sehingga ada cerita yang indah yang akan kita ceritakan di balik peristiwa kematian Yesus Kristus, di balik corona yang kita alami di tahun ini. Karena kita percaya kuasa Tuhan masih bekerja, kuasa Tuhan senantiasa akan memimpin dan menguatkan kita menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan memotivasi kita, dan memberikan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita masuk dalam doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan layanilah.
Saudara-saudara, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan layanilah. Saudara-saudara, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah tertumpah untuk penebusan dosa-dosa kita. Nats firman Tuhan di akhir perjamuan ini dari Mazmur 40 ayat 2, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Amin.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu bagi kami, atas pengorbanan-Mu, kematian-Mu bagi kami, untuk menyelamatkan dan menebus kami, umat yang berdosa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat kami di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami menyerahkan pergumulan hidup kami saat ini, khususnya di dalam menghadapi pandemi virus corona saat ini yang terus merebak di tengah-tengah kehidupan bangsa kami dan dunia. Ya Bapa di surga, berkatilah pemerintahan kami agar mereka diberikan hikmat dalam penanganan seluruh pasien-pasien virus corona dimanapun juga berada, baik yang ada di pusat kota Jakarta maupun di beberapa daerah yang saat ini Tuhan cukup mengkhawatirkan kami. Tuhan, oleh karena itu berkatilah para pemimpin-pemimpin daerah agar mereka juga mampu dan dapat bekerja sama untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini dengan memberikan berbagai macam himbauan agar kami juga mampu dan dapat mengatasi semuanya ini bersama-sama. Dan terlebih kami menyerahkan keberadaan kami sebagai masyarakat, agar kami juga peduli tentang kondisi ini, agar kami taat terhadap himbauan-himbauan yang terus diberikan kepada kami, agar kami senantiasa tetap berada di rumah untuk dapat menjalani hari-hari kami ke depan dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona ini dimanapun juga berada. Tuhan, kami juga menyerahkan para dokter, para perawat, para medis yang ada di barisan terdepan dalam proses yang mereka lewati saat ini tentu tidak mudah Tuhan, yang terkadang akan bisa dapat membuat mereka terpapar. Tuhan lindungi mereka dan berkati mereka dan berikan semangat bagi mereka untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, untuk itulah kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, dimanapun juga kami berada, terlebih ketika saat ini Tuhan, kami tetap terus mematuhi segala himbauan yang diberikan kepada kami, terlebih di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga, pribadi lepas pribadi, agar kami mau dan tetap terus menjalani kehidupan ini untuk tetap selalu ada di rumah. Tuhan Allah Bapa yang alam kerajaan surga, dan terlebih saat ini juga kami menyerahkan gereja-Mu yang Engkau juga hadirkan di tengah-tengah dunia ini, agar kami juga mampu dan dapat mewujudkan panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat ini, agar kami juga dapat menghimbau dan memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh warga gereja, agar kami senantiasa dapat bersatu padu untuk tetap terus menjalankan kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kami dengan hikmat yang daripadamu dapat menjalani kehidupan kami ini dengan tertib, dengan baik, dengan sehat, bahkan tetap terus menjaga kehidupan ini untuk selalu terjaga dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih dalam persekutuan pelayanan gereja-gereja-Mu saat ini, dimanapun juga berada, ketika saat ini kami harus tetap menjalani kehidupan persekutuan kami di rumah-rumah.
Ini semua tidak menghalangi bagi kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Karena kami percaya kehadiran-Mu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat, dan apapun itu Tuhan. Karena itu kami yakin dan percaya kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing saat ini, di tengah-tengah keluarga kami saat ini, sangat membantu kami untuk dapat memahami keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang Kau utus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih bagi persekutuan pelayanan Jemaat GBB Shalom yang kalau sampai hari ini Tuhan kami melaksanakan pelayanan ini yang semuanya kami lakukan secara online lewat media-media elektronik yang kami bisa dan dapat gunakan untuk tetap terus menyampaikan pemberitaan Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan itu juga semua dapat membantu kami untuk tetap hidup dalam kekudusan yang daripada-Mu dimanapun juga kami berada. Terlebih ketika saat ini dan hari ini Tuhan kami boleh dapat merayakan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus kami semua boleh dapat merasakan akan hikmat yang daripada Tuhan Allah sendiri. Terlebih saat ini kami menyerahkan pergumulan kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkan mereka dan menguatkan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, baik dalam usia lanjut mereka saat ini maupun dalam kelemahan secara fisik. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Karena itu kami serahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Supardi yang saat ini terbaring di rumah dalam kelemahannya saat ini. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong dia. Juga kami menyerahkan Ibu Doli Pinaria yang juga dalam kelemahannya di rumah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang tua kami ini dalam keberadaan mereka. Kami juga menyerahkan Ibu Nahumuri, Ibu Sakrwela yang juga dalam terbaring lemah di rumah saat ini. Ibu Mary Lona Pesi, Ibu Sarsau Silawane, Ibu Erika Raranta, Bapak Vence Manore, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, dan Ibu Yulia Wawor, Ibu Nurhasi Ombing, dan juga Ibu Sia Haya yang juga saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Ya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan mereka, menguatkan mereka, memberikan semangat bagi mereka dalam menjalani hari-hari yang mereka lalui di tengah pergumulan ini Tuhan. Biarlah kasih setiamu menopang dan menguatkan mereka untuk tetap hidup dalam proses yang terus mereka jalani saat ini. Biarlah iman dan percaya mereka Tuhan senantiasa dikuatkan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam perkembangan mereka saat ini, terlebih dalam dunia pendidikan yang mereka harus jalani kuliah dan sekolah secara online. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin mereka agar mereka dapat mengikuti semuanya Tuhan dengan baik, sehingga proses belajar mengajar mereka tetap terus mereka jalani dari rumah masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam mengisi hari-hari dan waktu yang kami lalui di rumah dan dimanapun. Biarlah Tuhan melindungi kami dan memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami dalam setiap waktu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga mau menyerahkan akan seluruh keberadaan rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami yang kami jalani, yang mungkin saat ini terhambat, terhalang oleh karena adanya virus corona ini. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu dan dapat melewati dan menghadapi semuanya ini bersama-sama dengan kasih setia yang daripada Tuhan Allah sendiri. Tuhan Bapa di surga, kami menaikkan segala syukur dan pujian kami kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami.
kami yang boleh tetap diberikan kesehatan sampai hari ini, kami yang diberikan umur panjang sampai hari ini, kami yang boleh ditambahkan 1 tahun usia kami, usia pernikahan, dan apapun yang sampai hari ini Tuhan, kami tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang demikian, kami percaya kehadiran-Mu Tuhan, senantiasa menguatkan kami dan memulihkan kami, dalam menjalani hari-hari kami ke depan, bersama dengan kuasa dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, inilah menjadi doa kami, dan bila setiap permohonan yang kami naikkan, bahkan yang belum sempat kami ucapkan dari mulut kami, maupun yang ada dalam pikiran kami, Tuhan Engkau mengetahui semua apa yang ada dalam pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menjawab dan mendengar itu Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak dan kuasa-Mu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami, agar kami semua dapat menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan yang daripada Tuhan. Inilah ya Bapa yang menjadi doa kami, pergumulan kami di hari ini Tuhan. Biarlah pengampunan yang daripada-Mu senantiasa dapat memulihkan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdiri. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmat dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.